Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Islam termasuk umat yang ulet, umat yang militan, umat yang tidak berputus asa dalam situasi dan kondisi apapun. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa militansi umat Islam tampak di dalam memerdekakan bangsanya dan mempertahankan kemerdekaan itu serta mengisi kemerdekaan tersebut. Di Indonesia misalnya, ketika terjadinya revolusi tahun 1945, ketika terjadinya Hari Pahlawan, ketika umat Islam melaksanakan resolusi jihad, dan seterusnya dan seterusnya. Sejarah telah menunjukkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah banyak pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan dilarangnya berputus asa dalam segala situasi dan kondisi apapun. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam dipindahkan dari surga ke bumi, sementara surga adalah tempat yang paling nikmat, tempat yang segala kenikmatan tersedia. Jutaan, bahkan barangkali puluhan juta buah-buahan
diperuntukkan untuk manusia, untuk Nabi Adam. Hanya satu yang tidak boleh didekati oleh Nabi Adam. Tetapi iblis laknatullah menggoda Adam, menggoda istri Adam, Ibu Hawa. Lalu mereka terpengaruh dan makan buah yang disebut oleh iblis buah khuldi. Maka beliau berdua kemudian dipindahkan ke bumi, suatu tempat yang penuh dengan kesulitan, kesukaran, perjuangan, dan sebagainya. Apalagi pada saat itu Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang mendiami bumi. Tetapi mereka tidak berputus asa. Seseorang yang berasal dari sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemudahan, penuh dengan segala macam yang diingini oleh manusia, lalu dipindahkan ke bumi, suatu tempat yang penuh penderitaan, penuh kesulitan, penuh kesukaran. Tetapi mereka berdua tidak berputus asa, tidak berputus asa dari kasih sayang Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dengan berbekal wahyu dan berbekal akal sehat melawan Namrud yang notabene adalah raja di raja, raja yang mengaku Tuhan, raja yang zalim, sezalim-zalimnya. Raja yang kafir sekafir-kafirnya. Karena kekafiran mereka disempurnakan dengan pengakuan bahwa dirinya adalah Tuhan, padahal dia tahu pasti bahwa dia bukan Tuhan. Orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan tahu pasti bahwa dirinya bukan Tuhan. Orang-orang yang mengaku sebagai Rasul tahu pasti bahwa dirinya bukan Rasul. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan rezim Namrud, wahyu dan logika melawan, wahyu dan logika akal sehat melawan kezoliman, kekafiran yang sempurna. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak berputus asa sama sekali, bahkan ketika beliau mau dihukum bakar, beliau tidak berputus asa dari rahmat Allah.
Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya yang iri hati, yang hasut, yang merasa bahwa Nabi Yusuf sangat lebih dicintai oleh bapaknya daripada mereka-mereka, daripada saudara-saudaranya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan ke dalam sumur tua. Sumur yang berada di hutan, yang jarang sekali didatangi oleh manusia. Sementara dia tidak mungkin bisa merayap ke atas kalau tidak ditarik dari atas. Tetapi beliau tidak berputus asa, bahkan di sumber itulah beliau menerima wahyu dari Allah dan diangkat sebagai Rasul. Masyurul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya si mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pada awal mendakwakan Islam, beliau ditentang oleh kaumnya, kaum Quraisy yang pada waktu itu masih kafir, dengan tokoh-tokohnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Maka tentu saja beliau berada dalam tekanan, berada dalam teror, berada dalam ejekan, celaan, penolakan, dan sebagainya. Bahkan beliau pernah diboikot, sehingga kesulitan bahkan untuk makan sehari-hari saja, karena diasingkan dalam boikot, maka sulit untuk mendapatkan makanan. Inilah sebabnya maka kemudian Allah memberikan dorongan, memberikan kegembiraan, memberikan dada yang lapang dalam menerima cobaan-cobaan itu. Sehingga pada kurun itu Allah menurunkan surat Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra saya ulang 3 kali karena
Inilah inti ayat yang mengatakan atau yang menyatakan dorongan agar Rasulullah lebih bersemangat di dalam mendakwakan agama Islam. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, diulang lagi oleh Allah, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Artinya bahwa segala macam kesulitan, maka di balik kesulitan itu Allah akan memberikan kemudahan. Oleh karena itu sesungguhnya yang namanya putus asa tidak perlu. Kita tidak perlu berputus asa dalam keadaan sesulit apapun. Dan ketika Nabi Yakub menyuruh putra-putranya untuk pergi ke Mesir, karena dikisahkan bahwa sebelum itu putra-putranya pergi ke Mesir, berdagang ke Mesir. Kemudian di Mesir ternyata pembesarnya, wazirnya adalah seseorang yang bernama Yusuf. Dan ketika saudara-saudaranya mau pulang, maka pembesar mengutus tentaranya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kereta yang memuat barang-barang hasil perdagangan yang akan dibawa pulang oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Oleh karena itu Nabi Yusuf berstrategi meletakkan perabot atau alat-alat makan milik istana. Dan tentu saja milik istana perabot makannya adalah perabot-perabot yang mahal. Dimasukkan ke dalam salah satu karung yang ada di dalam kereta itu, untuk memberikan alasan bahwa Nabi Yusuf melalui tentara-tentara yang ada untuk menyandera dalam tanda kutip salah seorang saudara dari saudara-saudaranya itu yang bernama Bunyamin. Atau Bunyamin. Ketika diadakan pemeriksaan, maka ketahuanlah atau diketahui bahwa ada perabot yang disembunyikan dalam karung itu. Saudara-saudara Nabi Yusuf heran, kok bisa
Padahal mereka tidak merasa memasukkan perabot itu ke dalam karung miliknya. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, maka mereka diinterogasi. Kemudian pembesar Mesir melalui para tentaranya atau laskarnya bernegosiasi. Kemudian disepakatilah bahwa mereka boleh pulang, tetapi harus meninggalkan salah seorang adiknya yang bernama Bunyamin. Maka Bunyamin dalam tanda kutip disandera di Mesir. Yang sesungguhnya bukan menyandera Bunyamin, tetapi Nabi Yusuf ingin ketemu dengan adiknya yang paling dikasihani, yang paling dikasihinya. Adiknya ini seayah seibu. Adik bungsunya yang bernama Bunyamin. Ketika hal ini dilaporkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya Nabiullah Yakub alaihissalam, maka Nabi Yakub alaihissalam merasa mendapatkan firasat bahwa Yusuf yang jadi pembesar Mesir itu adalah Yusuf putranya. Oleh karena itu beliau mengutus saudara-saudara Yusuf untuk kembali ke Mesir untuk mencari berita tentang Yusuf dan adiknya. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatakhassasu ala Yusuf wa akhihi wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirin. Yang artinya kurang lebih, wahai anak-anakku, berangkatlah, pergilah kalian dan carilah berita-berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Potongan ayat wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ini memberikan semangat. Wahai anak-anakku, jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Karena sesungguhnya kalian bukan orang kafir. Hanya orang kafir yang putus asa kepada rahmat Allah. Masyurul muslimin rahimakumullah. Artinya bahwa putus asa itu dilarang di dalam agama. Allah memberikan syariat kepada umat Islam agar supaya tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Masyurul muslimin rahimakumullah.
para taretan sadaya si mulyagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Oleh karena itu bagi orang yang berputus asa, di dalam ayat tersebut termasuk golongan orang-orang yang kafir. Orang yang berputus asa kemudian menggantung diri, maka rasa sakitnya itu akan dirasakan ketika dia menggantung diri sampai dengan ketika dia ada di alam kubur dan kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Seseorang yang berputus asa kemudian melemparkan dirinya dari bukit ke jurang, atau kalau zaman sekarang biasanya melemparkan diri dari hotel tingkat berapa, tingkat 12 misalnya, ke bawah. Maka sakitnya akan terasa ketika dia badannya hancur menyentuh tanah, kemudian mati, dan sakitnya masih terasa terus sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Demikian juga orang yang berputus asa kemudian minum racun. Kalau zaman sekarang sianida. Minum sianida, maka ketika minum sianida itu maka dia merasa sakit sampai mati, sampai di dalam kubur. Sakitnya akan menyiksanya sampai kemudian dia dibangkitkan di hari kiamat, kemudian dilemparkan dalam neraka. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Orang-orang yang berputus asa itu termasuk golongannya orang-orang kafir. Oleh karena itu, jangan putus asa. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya si mulyagi Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini sekali lagi tentunya tidak selalu baik-baik saja. Ada kalanya tertusuk onak duri, tergelincir jatuh, terbawa banjir, terbawa arus sungai, dan seterusnya. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dan bisa terjadi. Tetapi segala sesuatunya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Segala kesulitan akan diberikan oleh Allah jalan keluar. Modalnya cuman iman dan takwa Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Tidak ada takwa tanpa iman. Oleh karena itu,
jelasnya modal dari rahmat Allah adalah untuk mendapatkan rahmat Allah adalah kita beriman dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Matur sakalangkong atas perhatiannya pun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.